Sebuah beban diikatkan pada ujung pegas mendatar dengan konstanta pegas K. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding, kemudian beban ditarik ke kanan sejauh A, lalu dilepas. Beban berada di lantai kasar dengan gaya gesek antara beban dan lantai F. Jika beban sempat berhenti pada jarak setengah A di kiri titik seimbang sebelum kembali bergerak ke kanan, maka besar gaya gesek F adalah titik-titik. Oke, kita coba kerjakan dengan pertama-tama kita coba gambarkan kemungkinan pegasnya bagaimana. Kita bayangkan ini dinding, lalu ini lantai gitu ya. Lantainya ada gesekannya, artinya tidak licin. Kemudian di sini ada pegas. Lalu di sini dihubungkan dengan sebuah massa gitu. Ya, kamu anggap saja dia menyentuh lantai gitu ya. Nah, lalu dikatakan ditarik sejauh A. Kita bayangkan dari titik pusatnya gitu ya. A ke sana. Kita bayangkan nanti titik pusat bendanya ada di sini. Setelah ditarik sejauh A. Ini A. Kemudian tentu saja setelah dilepas dia akan bergerak ke kiri gitu ya, ke kiri. Dikatakan dia berhenti pada jarak setengah A. Jadi kita bayangkan dari sini ke sini. Ini 0,5 A. Nah, harusnya kan kalau lantai licin dia pasti ke kiri sejauh A gitu ya, tapi hanya setengah A karena ada gaya gesek seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya gesek tersebut seperti itu. Nah, pertama-tama mari kita perhatikan di titik ini kita bayangkan sebagai titik sebentar. Ini kita bayangkan sebagai titik 2 itu ya. Ini lalu posisi 1, posisi awal. Ini posisi 1, ini posisi 2. Nah, yang pertama-tama ini bisa kita kerjakan dengan rumah usaha energi gitu ya. Yakni usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik. Oke, apa itu usaha non-konservatif? Berarti usaha yang dikerjakan oleh gaya non-konservatif. Dalam hal ini adalah gaya gesek. Maka ini adalah F dikali D. F adalah gaya gesek, itu sama dengan EM1, EM2 dikurang EM1. Oke, kita punya persamaan ini. Jadi F sama dengan EM2 dikurang EM1 per D. Nah, apa itu EM2, apa itu EM1, apa itu D? Kita coba lihat dari gambarnya. EM2 adalah energi mekanik di posisi 2. EM1 berarti energi mekanik di posisi 1. EM1 itu sama dengan Oke, coba kita lihat di sini. Energi potensial pegas ada, tapi energi kinetiknya sama dengan 0 karena masih diam. Gitu ya, belum lepas. Di sini juga sama, energi potensial pegasnya ada, tapi energi kinetiknya 0. Sama aja karena dikatakan tadi diam saat menempuh posisi 0,5 A. Jadi di titik itu dia diam. Maka energi mekanik di titik 1 itu hanya energi potensialnya. Yang tidak lain adalah setengah konstanta pegas dikali A pangkat 2. Kemudian EM2 setengah K
dikali setengah A pangkat 2. Maka ini sama dengan 1/2 dikali seperempat ya, berarti 1/8 K A pangkat 2. Sekarang kita ke D. D itu apa? Kalau kita perhatikan dari soal, berarti massa bergerak dari sini ke sini sejauh D. Berarti D sama dengan A ditambah setengah A. Itu sama dengan 1,5 A. Gitu. Berarti dalam hal ini D sama dengan 1,5 A. Oke, kemudian kita masukkan data-data ini ke persamaan yang kita punya tadi. Maka gaya gesek itu sama dengan M2 itu 1/8 K kuadrat dikurang M1 itu sama dengan 1/2 per 1,5 A. Itu ya. 1/8 dikurang 1/2 sama dengan 8. 1 dikurang 4 K A. Gitu ya. A-nya tidak pangkat 2 lagi karena di bawah ada A. Oke, ini sama dengan minus 3/8. Dia dikali 1,5. Ops, ini KA. Oke. 8 dikali saya tulis di sini saja. Itu berarti minus 3 per 12 KA gitu ya. Oke, ini adalah minus 1/4 KA. Oke, kalau kita lihat berdasarkan jawaban itu adalah bagian C gitu ya. Bagian C 1/4 KA atau KA per 4. Lalu kenapa ada minus di pengerjaan kita? Itu hanya menandakan bahwa dia melawan arah gerak gitu ya. Nah, sementara di soal ditanyakan besarnya, sehingga besarnya adalah KA per 4. Oke, kita ke nomor berikutnya. Sebuah benda dengan massa 100 gram berada di lantai, kemudian sebuah gaya konstan F bekerja pada benda dengan arah vertikal ke atas. Sampai kecepatan benda 2 meter per sekon ke atas di ketinggian 1 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, total usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik dalam milijoule. Oke, ini juga kita coba gambarkan keadaan bendanya. Bayangkan ini lantai, ada benda di sini. Kemudian dikatakan ada gaya F yang bekerja padanya. Gaya F. Lalu apa yang dilakukan oleh gaya F gitu ya? Membuat benda bergerak ke atas. Saat ini sama dengan 1 meter. Jadi bayangkan di sini pusat dari bendanya gitu ya. Dikatakan kecepatannya sama dengan 1 meter per sekon dan ingat arahnya ke atas gitu ya. Nah, mari kita sepakati kita gunakan koordinat ini. Yang ke atas itu positif, yang ke bawah berarti negatif. Lalu yang ke ya, karena kita nggak ada arah kiri kanan ya, kita sepakatin ini. Kemudian jangan lupa ada gaya lain yang bekerja di sini, yaitu gaya berat mg. Berarti paling tidak ada 2 gaya yang bekerja pada benda ini. Lalu kita bisa bayangkan bendanya awalnya memiliki kecepatan 0 meter per sekon. Masih diam sebelum
dikenakan gaya F, karena dikatakan kemudian gitu ya, berarti sebelum dikenakan gaya F dia masih diam. Mohon maaf, ini tadi salah ya, ini 2 meter per sekon. Oke, jangan lupa percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, ini sangat susah Nah, lalu apa yang ditanyakan? Gaya F itu melakukan usaha atau kerja sebesar apa dalam satuan milijoule. Nah, kalau di soal pertama tadi kita punya usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik. Kalau kamu masih ingat tentang teorema usaha energi, usaha total itu bisa ditulis sebagai perubahan energi kinetik, gitu ya. Nah, usaha total berarti oleh gaya apa saja gitu. Berarti oleh gaya F, kita tulis usaha oleh gaya F ditambah, nah tapi karena MG arahnya ke bawah kita langsung tulis minus saja. Minus usaha oleh gaya berat, berarti itu dikali D gitu ya. Ini nggak perlu dikali D karena masih dalam besaran usaha. Sementara ini MG adalah F atau gaya. Sama dengan energi kinetik di keadaan di ketinggian 1 meter dikurang, kalau kita tulis saja EK1 gitu ya, EK2. Nah, yang ditanyakan adalah W oleh gaya F itu berapa? Oke, berarti kita tuliskan W oleh gaya F tidak lain adalah EK1, mohon maaf ini EK0 ya, posisi awal. Dan kita tahu karena di posisi awal kecepatannya 0, maka EK-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini sama dengan 0. EK1 ditambah gaya berat mg dikali ketinggian. Oke. Kita masukkan data-data yang kita punya ke dalam persamaan ini. Sehingga usaha oleh gaya F itu sama dengan EK1 berarti setengah MV1 pangkat 2 ditambah mg dikali D. Setengah, masanya 100 gram, itu berarti 0,1 kg. 0,1 dikali V 2 meter per sekon pangkat 2 ditambah 0,1 kali 10 kali D-nya 1 meter ya. Semuanya dalam satuan MKS. 2 pangkat 2 itu 4. Oh ya, nih saya nggak perlu tulis satuannya, biar semuanya seragam. Pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 per 2 itu 2 ya. 2 kali 0,1 adalah 0,2. Ditambah 0,1 dikali 10 itu 1 dikali 1, 1. Ini tidak lain adalah 1,2 joule. Itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F. Oke, tapi memang yang diminta adalah dalam satuan milijoule gitu ya. Oke, ketika tuliskan ulang, W oleh gaya F itu sama dengan 1,2 dikali 1000 1,2 joule dikali 1000 milijoule per 1 joule. Joule dengan joule bisa dicoret, berarti adalah 1200 milijoule. Oke, jadi inilah hasil akhir yang kita temukan. Maka opsi jawabannya adalah bagian A, 1200 milijoule. Oke, kemudian kita ke nomor 3. Suhu mesin listrik mendorong sebuah peti 10 kg mendatar di lantai kasar dengan kecepatan tetap 0,8 meter per sekon selama 5 detik. Gaya gesek antara lantai dan peti 30 Newton. Jika efisiensi mesin 80%, energi listrik yang dikonsumsi mesin tersebut adalah, oke, jadi tidak semua energi listrik yang diberikan atau yang dikonsumsi mesin tersebut digunakan untuk
melakukan usaha. Kita bayangkan ada benda kemudian dikatakan masanya 10 kg, lalu ini didorong gitu ya oleh sebuah mesin listrik, kita sebut saja dengan gaya F. Lalu dia bergerak dengan kecepatan konstan 0,8 meter per sekon. Kemudian lantai memberikan gaya gesek, artinya arahnya pasti berlawanan gitu ya. Kita bayangkan ke sana sama dengan 30 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah energi listrik yang dikonsumsi mesin jika yang diubah menjadi kerja hanya 80%. Oke, kita masih bisa menggunakan teorema usaha energi yang tadi kita dapat. Usaha total itu sama dengan perubahan dari energi kinetik. Nah, tapi kalau kamu lihat, kecepatannya itu konstan. Kalau konstan, gitu ya, V konstan, artinya EK-nya konstan. Kalau EK-nya konstan ya deltanya 0 atau tidak ada perubahannya. Berarti ini sama dengan 0. Oke, lalu usaha total yang bekerja oleh apa saja? Berarti oleh gaya listrik, F besar, dan gaya gesek. Berarti usaha oleh gaya F dikurangi usaha, ya kita anggap ke kanan arah positif gitu ya. Sini arah negatif. Oleh gaya gesek itu sama dengan 0. Oke, sebenarnya pengen mengatakan usaha oleh gaya F atau mesin itu sama dengan oleh gaya gesek, friction. Mungkin kita pindah ke kotak berikutnya. Maka WF itu sama dengan F besar ya maksudnya, gaya gesek dikali perpindahan. Nah, sekarang kita sudah punya data gaya gesek. Tadi dikatakan 30 Newton. Newtonnya saya coret saja. 30D. Berarti kita masih punya PR mencari nilai D. Gitu ya. Selama 5 detik, dia bergerak sejauh apa? Itu pertanyaannya. Nah, karena ini konstan, makanya adalah GLB. D sama dengan V dikali T. Itu sama dengan 0,8 dikali 5. Sama dengan 4 meter. Oke, berarti tinggal kita masukkan. Maka WF itu sama dengan 30 dikali 4. Sama dengan 120 Joule. Gitu ya. Tapi ingat, kerja yang dilakukan oleh mesin itu hanya 80% dari energi listrik. Nah, artinya bisa kita tuliskan usaha oleh tadi mesin ini, mesin listrik WF itu hanya 80% dari energi listrik yang saya tulis listrik saja gitu ya, yang digunakan. Maka dengan cara itu kita tuliskan energi listrik yang kepakai itu harus sama dengan 10/8 gitu ya. 10/8 atau 5/4 sama aja gitu ya. Dari kerja.
Maka itu sama dengan 10/8 dari 120. Kalau ini kita tulis 5/4 mungkin lebih kelihatan. 120 dibagi 4 itu 30, dikali 5 sama dengan 150 joule. Nah, jadi energi listrik yang kepakai totalnya adalah 150 joule, tapi yang diubah menjadi kerja itu hanya 80%-nya atau 120 joule. Sehingga kita dapatkan opsi jawabannya adalah bagian C. Kita ke soal berikutnya. Dua buah benda di bidang licin saling dihubungkan oleh seutas tali seperti pada gambar. Massa masing-masing benda M1 sama dengan 5 kg dan M2 sama dengan 4 kg. Serta gaya F sama dengan 180 Newton. Besar percepatan benda yang bermassa M1 adalah titik-titik meter per sekon. Oke. Dihubungkan dengan tali, kalau kita lihat talinya tidak kendur, gitu ya, memiliki tegangan tertentu. Sehingga sebenarnya ini bisa kita bayangkan sebagai satu sistem. Kalau ini satu sistem artinya apa? Kita bisa bayangkan sebagai satu massa, itu M1 ditambah M2. Artinya apa? Ya percepatan mereka sama aja. Massa total adalah 5 ditambah 4, itu sama dengan 9. Oke, dari soalnya dikatakan ada gaya sebesar 180 Newton. Di 9 kg. Baik, dari hukum 2 Newton kita dapatkan itulah F per M sama dengan 180 dibagi 9 sama dengan 20 meter per sekon pangkat 2. Oke, jadi jawabannya adalah bagian B, 20 meter per sekon pangkat 2. Kita ke nomor berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat, di mana diketahui cos 60 derajat sama dengan setengah, lalu sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian jika ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 3,75 meter, kecepatan awal peluru itu berapa meter per sekon? Oke, coba kita gambarkan. Kita bayangkan ini posisi awalnya di sini. Lalu itu posisi 0. Ya, agak kurang lurus. Sebuah peluru titik awal. Ini V0. Kalau ini sudutnya 60 derajat. Nah, tentu saja karena dia memiliki elevasi, tidak semua kecepatan atau V0-nya ini digunakan untuk bergerak ke arah vertikal atau ke arah horizontal gitu ya. Nah, soal yang kita sedang amati ini berhubungan dengan gerak vertikal ke atas. Maka ada yang disebut bagian kecepatan yang pergi ke sana. Lalu ada yang ke arah X. Ini kita sebut Vx. Vx itu konstan. Itu sama dengan V0 dikali cos theta. Theta di sini 60 derajat. Langsung jatuh saja 60 derajat. Tapi untuk sementara biar lebih simpel kita tulis theta. Oke, kemudian Vy itu kita tulis sebagai V0y karena dia nggak konstan. V0y itu sama dengan V0 dikali sin theta. Gitu ya. Jadi kita tulis V0y sementara Vx kita tulis Vx karena dia tidak dipengaruhi oleh percepatan apapun. Sementara ke arah vertikal dia dipengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi. Oke, kemudian kita diminta mencari
kecepatan awalnya fenol itu berapa gitu ya. Ini berapa nih? Oke. Yang harus kita lakukan adalah dari data yang diketahui, ketinggian maksimal gitu ya. Kita gambarkan kalau awalnya dia berada di ketinggian 0 gitu di sini. Lalu dia bergerak ke suatu saat sampai di sini, yang mana ini ketinggiannya kita sebut maksimal gitu ya. Dari bawah ke sini disebut H maksimal, itu sama dengan 3,75 meter. Oke, apa yang terjadi di H maksimal ini gitu ya. Pertama, kita tahu dia diam sebelum dia turun ke bawah. Berarti kecepatannya 0 meter per sekon. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai V0, kita bisa bayangkan kita diberikan data H maksimal. Yang pertama berarti kita masukkan ke persamaan posisi. Itu ya. H itu sama dengan H0 ditambah V0 Y dikali T, V0 Y dikali waktu ditambah setengah G dikali waktu pangkat 2. Nah, kita sepakati ke arah bawah koordinatnya itu negatif, ke arah atas itu positif. Untuk sementara, semua kita gunakan tanda positif. Nanti kita masukkan nilai negatif atau positif ke angkanya gitu ya. Misalnya percepatan gravitasi untuk sementara kita tulis positif saja. Nanti nilai negatifnya kita tulis di nilainya yaitu 10. Jadi minus 10. Oke, sekarang kita punya masalah dengan persamaan posisi ini. Kita nggak punya data tentang waktu gitu ya. Artinya kita harus mencari tahu waktu saat dia ada di ketinggian ini berapa, di ketinggian maksimal berapa. Berarti T saat H max terjadi. Kalau kita mau mencari H maksimal. Oke. Nah, untuk mencari waktu, kita gunakan persamaan kecepatan. V di titik H maksimal itu sama dengan V0Y ditambah G dikali T. Gitu. Maka bisa kamu lihat ini 0 sama dengan V0Y tambah G dikali T. Mungkin kamu melihat kalau ada minus gitu ya. T sama dengan minus V0 ke arah Y per G. Nah, kok bisa ada minus waktu? Nah, kan tadi sudah saya sampaikan, G-nya kita tulis sebagai minus 10 nanti di akhir. Untuk sementara, kita tulis saja seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan yang kita butuhkan. T saat, kita tulisin T saat H max. Dan ini adalah persamaan untuk H max. Nah, H0-nya itu 0. Berarti bisa kita tuliskan H maksimal itu sama dengan V0Y. Mungkin saya langsung tuliskan nilai-nilainya. H max V0Y dikali T, kemudian ditambah setengah GT pangkat 2. H max itu sama dengan 3,75 sama dengan V0Y. V0Y jangan lupa itu bukan V0 tapi V0 sin theta. V0 sin theta dikali T. T adalah minus V0Y GT. Itu ya. Minus V0Y langsung kita masukkan V0 sin theta per G gitu. Oke, kemudian ditambah setengah
G, T pangkat 2. Jangan lupa T. Ini T saat H max ya. Saya tidak berikan indeks di sana. Itu sama dengan T H max dikuadratkan. Itu menjadi positif V0 Y. V0 Y langsung dia tulis ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G pangkat 2. Jadi di sini tidak ada minus karena dikuadratkan. T-nya dikuadratkan. Oke, lalu apa yang bisa kita lihat dari sini? Ini V0, ini V0. T minus V0 pangkat 2 sin kuadrat theta per G. Ditambah, di bawah ada G kuadrat, di sini ada G, berarti itu tinggal per G gitu ya. Tambah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, kalau kamu lihat ini ada minus, ini ada positif, berarti 1 atau minus 1 ditambah setengah gitu ya. Berarti minus setengah. Berarti kita dapatkan 3,75 sama dengan minus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai V0. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah disampaikan di soal. Yang pertama, kita masukkan nilai sin gitu ya. Sin kuadrat theta berarti 1/2 akar 3 pangkat 2 per 2 dikali 10 atau 20 gitu ya. Nah, sekarang tertinggal satu variabel yang mau ditemukan yaitu V0. Ya, memang itu tujuan akhir kita untuk menemukan nilai V0. 1/2 akar 3 tidak lain adalah nilai dari sin 60 ya. Jadi tetanya 60 tadi. Oke. Mungkin biar kamu nggak bingung ini saya ganti sin 60 derajat. Gitu. Nah, maka V0 kuadrat itu sama dengan 20 dikali 3,75. Oh ya, mohon maaf. Biar kamu nggak bingung, ini 2 dikali min 10 gitu ya. Tadi kita sudah janji bahwa nilai percepatan gravitasi kita masukkan di akhir sebagai minus 10. Per setengah akar 3 semuanya dikuadratkan. Nilai dari sin kuadrat 60 derajat. Maka untuk mendapatkan nilai V0, tentu saja kamu akarkan gitu ya. Akar 20 dikali 3,75 per seperti itu. Ini 1/4 dikali 3. Akar 3 pangkat 2 adalah 3. Kemudian 1/2 akar kuadrat, 1/2 kuadrat itu adalah 1/4. Kalau kamu perhatikan, ada yang bisa kita saling bagikan di sana kira-kira. Yang pertama, saya tuliskan kembali ini. V0 sama dengan 75 per 3/4 gitu ya. 3/4. Ini masih dalam bentuk akar. Jadi 20 dikali 3,75 adalah 75. Jadi 3 kali 20, 60. 0,75 kali 20 itu adalah 15. Atau 75% dari 20. Maka ini tidak lain adalah 75 per 3 dikali 4. Ya, 75 per 3 dikali 4. Masih ada akarnya. 75 per 3 tidak lain adalah 25 ya. 25 kali 4. Kalau kamu lihat ini adalah 100 gitu ya. 25 akarnya 5. 4 akarnya 2. Berarti 5 kali 2 10. Ini adalah 10.
maka V0 itu tidak adalah 10 meter per detik. Jadi inilah yang kita cari. Oke, oleh karena itu dari opsi jawabannya yang paling tepat adalah bagian D, 10 meter per sekon. Oke, demikian pembahasan soal ini. Ada 5 soal. Kalau kamu temukan kesalahan, karena bisa jadi ada kesalahan ya, silakan jangan lupa memberikan komentar di kolom komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.